Shalom, kita akan mendengarkan renungan pagi ini, yaitu dengan judul Kita Akan Menguduskan Hari Sabat. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kesempatan yang indah Engkau berikan lagi kepada kami untuk merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayat firman Tuhan terdapat dalam Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara yang kasih, Tuhan sudah berfirman bahwa hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Dan Dia menempatkan kesuciannya pada hari ini dan memberkati serta menguduskannya. Sebagai hari istirahat, ini adalah satu-satunya perintah Allah dalam 10 hukum yang memberitahukan siapa Allah itu. Karena kita ketahui di dalam hukum lain, hukum pertama, kedua, ketiga, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, dan kesepuluh itu tidak menyatakan siapa Tuhan itu. Tetapi di dalam hukum yang keempat, di ayat 8 sampai ayat yang ke-11, di sana dinyatakan bahwa Tuhan itu adalah pencipta, ya, Dia menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya pada 6 hari, dan kemudian Dia adalah penebus. Nah, saudaraku yang kasih, pada saat kita mempelajari akan bagaimana pentingnya hari Sabat Tuhan yang suci, kita mungkin bisa mengajarkan kepada anak-anak kita pada saat kita melihat gunung-gunung, kita bisa melihat pohon-pohon, bunga-bunga. Kita mungkin bisa menanyakan siapa yang menciptakan benda-benda tersebut, atau langit, bulan, dan bintang. Hanya Tuhan yang bisa menciptakan akan benda-benda tersebut yang bisa kita nikmati. Dan oleh sebab Dia sudah menciptakan akan benda-benda tersebut dan juga Dia sudah menciptakan kita, maka Dia memberikan hari Sabat, hari ketujuh sebagai satu peringatan, di mana satu memorial bahwa Tuhan Dia sebagai pencipta dan Dia memberikan satu hadiah, yaitu hari Sabat. Saudaraku yang kasih, dengan menunjuk pada Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi, ini membedakan Tuhan dengan semua Allah-Allah lain yang bukan pencipta. Jadi ada orang yang mengatakan ada Allah itu adalah pohon, Allah itu adalah gunung, Allah itu adalah matahari dan sebagainya. Itu bukanlah Allah, tetapi itu adalah ciptaan Allah. Oleh sebab itu, Tuhan Dia memberikan kepada manusia 6 hari untuk bekerja. Dan Dia mengharuskan pekerjaan mereka diselesaikan dalam hari kerja 6 hari. Tetapi ada tindakan yang bersifat kebutuhan dan belas kasihan yang diperbolehkan pada hari Sabat. Contohnya, pada saat kita merawat orang yang sakit, orang yang menderita, kemudian pekerjaan-pekerjaan sosial, pekerjaan yang meringankan beban orang lain ataupun binatang itu bisa dilakukan pada hari Sabat. Itu dinamakan kebajikan. Tetapi pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu harus benar-benar dihindari. Di sana dinyatakan kemudian dinyatakan di sana bahwa mereka harus berhenti. Jadi mereka yang berada di pintu gerbang yang ada di dalam rumah itu harus mengesampingkan urusan duniawi selama jam-jam yang suci. Dan semua yang melayani Tuhan dengan rela melayani Allah pada hari sucinya. Dan kita tahu bahwa selama langit dan bumi masih ada, hari Sabat itu akan terus berlanjut. Pada saat Eden dipulihkan, maka kita akan menikmati lagi istirahat pada hari Sabat.
Jadi semua yang berada di bawah kolong langit, yang berada di bawah sinar matahari, maka mereka akan menyembah Tuhan pada hari Sabat. Oleh sebab itu, hari Sabat itu adalah begitu penting bagi kita. Sebagai peristirahatan jasmani, tetapi juga peristirahatan rohani, beristirahat di dalam Tuhan. Dan kita juga boleh beristirahat di dalam kerja kita untuk mengusahakan keselamatan kita sendiri dan hanya bergantung kepada jasa Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.